Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada 34 dari 40. Kita mulai saja ya. Bagaimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Nih, tadi ada kelas ya? Iya, Bu. Yang lain yang belum aktifkan kamera boleh silakan diaktifkan ya. Yang minggu lalu saya minta sudah dicari? Sudah, Bu. Sudah. Siapa yang sudah menyiapkan? Silahkan di share screen sebentar, saya siapkan dulu. Izinkan sharing sebentar ya. Suara saya jelas ya? Kedengaran jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Cuman settingnya nggak bisa dipencet nih, nggak tahu kenapa. Oke. Daftar hadir di e-learningnya bisa diisi nggak? Maaf ya, saya barusan keluar dari Zoom, tiba-tiba sinyalnya hilang. Daftar hadirnya bisa diisi? Belum bisa, Bu. Belum bisa. Ini kurang 3 orang lagi, nanti biar saya yang cekin deh. Jadi settingnya sudah dibuka. Dan partisipan. Oke. Sekarang saya mau minta tolong di-share contoh jurnal atau contoh penelitian yang sudah sempat dicari di Google gitu terkait dengan topik tugas kelompok masing-masing. Punyanya siapa ya? Yang sudah siap siapa filenya? Oke. Winona sudah mencari tugasnya belum? Sudah ya? Kamu pakai laptop? Pakai. Bisa di-share? Semuanya udah. Semuanya sama pengaji. Semuanya udah. Semua orangnya ada. Semua orangnya ada. Ya. Saya mau enggak?
Aku juga di situ sendirian. Udah kelihatan belum, Bu? Oke, sudah. Oke. Faktor risiko obes Ratu Ayu. Jurnal Makara, oke. Ke bawah. Tema kamu apa, obesitas ya? Winona? Judul kelompoknya apa? Obesitas ya? Faktor risiko obesitas pada remaja. Obesitas ya. Oke. Coba ke bawah. Contoh kuesionernya ada nggak? Kelompoknya sama siapa, Winona? Contoh kuesionernya belum ada, Bu, sama Suhaimah. Suhaimah. Suhaimah sudah mencari juga? Enggak? Mana Suhaimah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ketemu nggak contoh kuesioner? Bu, belum ketemu. Belum ketemu ya? Oke. Coba dilihat ke bawah lagi, Winona. Scroll down. Oke, tabelnya yang atas agak dinaikin pelan-pelan. Umur, jenis kelamin, pendidikan, riwayat obesitas ayah, riwayat obesitas ibu, kebiasaan merokok, kebiasaan olahraga, frekuensi olahraga, lama olahraga, lalu ke bawah lagi. Kebiasaan konsumsi sayur. Oke, kebiasaan konsumsi buah. Konsumsi buah, asupan energi. Asupan protein. Terus ke bawah lagi. Oke, terus turun. Nah, teman-teman, ini contoh jurnalnya bagus, tetapi kalau kita lihat dari tahun terbitannya itu tahun 2011 ya. Artinya ini sudah terbit 10 tahun yang lalu. Nanti saat kalian mencari referensi, kalau jurnal itu ada batasannya maksimal 5 tahun terakhir. Gitu. Mungkin minggu lalu saya tidak memberikan informasi itu nggak apa-apa, karena ini adalah first move gitu. Paling tidak teman-teman sudah latihan untuk mencari di Google gimana sih bentuk tampilan jurnal ilmiah terkait dengan kesehatan yang topiknya sesuai dengan judul masing-masing kelompok. Nah, nanti di minggu depan, tolong untuk setiap kelompok mencari contoh kuesioner ya. Kuesioner nanti di googling saja kuesioner apa, misalnya kalau yang Winona sama Suhaima ini kuesioner obesitas pada remaja atau kuesioner faktor risiko obesitas pada remaja, supaya nanti bisa lihat contoh kuesioner seperti apa, dan kuesioner itu bisa ditiru oleh teman-teman untuk dijadikan landasan kuesionernya penelitiannya kalian. Sekarang hari Rabu. Kenapa? Iya, nanti hari Minggu ya. Kan Bunda belum libur. Ya. Ayahnya masih kerja, ayahnya. Iya, main dulu. Adik gambar dulu tuh. Gambarnya mana? Oke. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan cara mencari, kemudian apa namanya, untuk minggu depan
apa sih yang harus dicari lagi gitu ya. Cuman googling aja nggak terlalu sulit ya. Kalau sudah jelas mungkin terima kasih Winona, bisa di stop share. Hari ini kita akan berdiskusi tentang penelusuran pustaka. Jadi dalam mata kuliah ini kan tujuannya adalah mahasiswa bisa mencari sumber literatur yang valid yang kemudian dijadikan referensi untuk menulis secara ilmiah. Jadi saat kamu nanti mengerjakan tugas untuk mata kuliah yang lain, yang nggak cuma mata kuliah penulisan ilmiah, bahkan nanti sampai ke skripsi, sudah terbiasa mencari sumber-sumber yang valid. Kemudian di mana saja situs-situsnya yang secara daring, terus kalau misalnya yang secara luring seperti apa. Mungkin kalau buku-buku teks sekarang sudah agak berkurang ya. Kapan terakhir mengunjungi perpustakaan fisik? Kira-kira kapan? Selama setahun terakhir ke perpustakaan enggak? Kayaknya enggak ya. Enggak ya. Terus pernah mengunjungi website perpustakaan enggak? Enggak. Oke, nggak pernah ya. Nah, terus kalau ngerjain tugas dari dosen, nyarinya dari mana? Dari Mbah Google ya? Google ya? Google lebih banyak membantu dibandingkan perpustakaan, tapi jangan salah loh. Kalau kita nggak tahu ilmunya, cara mencari, maka informasi yang ada di Google itu kurang baik gitu. Kayak misalnya kamu nyari ketik di Google, pasti kan situs-situs yang keluar tuh kayak kalau untuk yang bahasannya kesehatan, biasanya yang paling sering muncul seperti Halo Sehat, Halo Dok gitu ya, Halo Dokter gitu-gitu kan. Nah, situs-situs itu sebenarnya tidak menjadi sumber referensi primer. Primer itu artinya yang paling utama ya, jadi nggak boleh dijadikan sumber utama. Nah, hari ini saya akan sharing terkait dengan itu. Bentar ya, mana PPT-nya? Bentar dulu. PPT-nya. Iya, nanti benar, nanti kita beli lagi sayang. Bentar. Oke, terlihat tidak? Terlihat ya? Terlihat, Bu. Nah, waktu di bahasa Indonesia ada tidak materi yang menerangkan bagaimana atau di mana teman-teman harus mencari referensi yang valid untuk menulis secara ilmiah? Diajarin nggak? Belum, Bu. Belum ya. Oke, hari ini kita akan bahas sesuai dengan RPS ya. Kita akan bahas tentang penelusuran referensi. Bunda, aku mau pakai celana di sini. Mau ke sini aja celananya. Iya, nanti ya. Yang dibeliin.
Baik, untuk daftar hadir sudah bisa diisi sendiri di e-learning ya. Oke, sebagai pengantar, jadi saya saat mengajar selalu berupaya untuk menyisipkan, eee, pesan-pesan moral dan nilai-nilai Islami terkait dengan mata kuliah gitu, karena itu pesan yang disampaikan oleh pimpinan kita di, Muhammadiyah. Jadi saat menjadi mahasiswa Muhammadiyah nilai plusnya dibandingkan mahasiswa yang lain apa, di kampus-kampus yang lain, yaitu bukan hanya menguasai kompetensi, bidang ilmunya, tapi juga dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam keilmuannya, gitu ya. Jadi ini, mudah-mudahan bisa membantu mahasiswa terutama kan kalian masih dalam tahun pertama ya, membentuk karakter sebagai seorang mahasiswa yang Islami itu seperti apa. Nah, yang pertama itu yang perlu diperhatikan bahwa adab itu berada di atas ilmu. Maka ketika kita sedang menuntut ilmu, yang perlu diutamakan adalah adabnya gitu. Jadi ini ada sebuah jangan diganggu, Bunda. Mungkin ada yang pernah jadi santri dulu dan pernah melihat, wise word ini, ya, "In anta jalasta rijala dzawin nuha fajlis ilaihim bil kamali mu'addaban wasma' haditsahum idahum hadatsu waj'al haditsaka in nataqta muhadzaban." Artinya kalau kita sedang bergaul bersama dengan orang yang berilmu, maka bergaulah dengan kesempurnaan adab, artinya harus menyesuaikan tata keramanya. Kemudian dengarlah perkataan mereka jika mereka berbicara dan jadikanlah perkataanmu kalau mau berbicara dengan penuh sopan santun gitu ya. Terus ketika mau menuntut ilmu itu harus mempersiapkan diri seperti menjadi gelas yang kosong, teman-teman ya. Prinsipnya gelas yang kosong itu adalah kita siap menerima ilmu. Jangan penuh. Penuh di sini artinya adalah oke, kamu join Zoom, kemudian kamu hadir, tapi ternyata pikirannya di mana-mana. Jadi pikirannya tuh penuh dengan memikirkan yang lain gitu ya. Itu yang dimaksud gelas yang penuh. Atau, penuh dengan denial, artinya, yang diajarin, saya udah tahu misalnya. Jadi padahal itu ilmu yang baru gitu. Udah ngerti gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang menghambat ilmu-ilmu yang baru yang masuk ke dalam, eee, pemikiran teman-teman sekalian gitu ya. Kemudian ini sebenarnya hanya pengingat saja ketika, posisi seperti ini kan artinya kalian menjadi mahasiswa, kemudian ada dosennya. Nah, dosennya siapapun itu ketika sudah menjadi mahasiswa, maka perlu memposisikan diri, dengan baik. Ya, ini, tambahan saja, etika berkomunikasi seperti apa, perhatikan waktunya ya, jangan di luar jam kerja kalau bisa, kemudian gunakan bahasa Indonesia yang baik, lalu sampaikan salam dan jangan lupa memperkenalkan diri. Jadi, meskipun kamu sudah pernah hubungan atau berkomunikasi dengan dosen itu berkali-kali melalui WhatsApp, ya belum tentu si dosen menyimpan nomor kamu gitu dan belum tentu chat history yang hari-hari sebelumnya disimpan. Maka sebaiknya ketika kamu menghubungi ulang, itu tetap sampaikan nama, kemudian kelasnya dari kelas apa. Dan kalau misalnya terkait dengan mata kuliah, silakan disampaikan ini mata kuliahnya mata kuliah apa, gitu ya. Maaf, kok layar saya tiba-tiba gelap ya? Sebentar.
Wajah saya gelap nggak di sana? Gelap ya? Suara saya kedengaran nggak tapi? Kedengaran, Bu. Kedengaran. Kedengaran. Tapi nggak ada wajahnya ya? Iya, Bu. Nggak ada. Kameranya emang agak-agak error. Kenapa nih? Nah, kemudian kalau misalnya diminta untuk berkirim tugas melalui email, itu tolong jangan hanya mengirimkan lampiran tugasnya saja, tapi dalam subjeknya, subjek emailnya ditulis ya. Misalnya tugas mata kuliah apa gitu. Kemudian konten di dalam email itu kan adalah layar kosong ya, berkanvas putih. Nah, tulis di sana ada salamnya, kemudian perkenalkan identitas kamu, kemudian keperluannya apa, lalu ada penutup. Kemudian perkataannya gunakan kalimat permohonan. Ini berlaku ketika kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan orang yang posisinya di atas kita ya atau yang lebih tua dari kita dengan etika yang sopan, maka ini sangat bermanfaat ketika nanti kamu lulus dan bekerja. Ya, karena posisinya di pekerjaan pun demikian, apalagi jenjangnya pemerintahan. Di pemerintahan itu lebih mengutamakan etika gitu. Jadi akan sangat bermanfaat kalau sudah membiasakan. Nah, mumpung masih jadi mahasiswa semester awal ya, yang masih bisa terbentuk gitu. Kalau misalnya melihat ada senior-senior yang kurang baik, jangan ditiru. Nah, kita masuk ke dalam materi ya. Jadi saat mahasiswa atau seorang akademisi ingin menulis sebuah tulisan ilmiah dan harus mencari sumber literatur atau sumber referensi ilmiah, itu harus diketahui dulu bahwa ada 3 jenis sumber literatur. Ya, yang kita katakan ada literatur primer, ada literatur sekunder, dan literatur tersier. Nah, literatur primer itu apa? Literatur primer adalah literatur utama yang kualitasnya paling bagus, yang harus dijadikan landasan atau referensi utama dalam setiap penulisan kita. Cirinya adalah literatur primer memuat hasil penelitian asli, kajian mengenai sebuah teori baru, ya, kemudian penjelasan gagasan semua bidang. Jadi biasanya contohnya bentuknya adalah artikel jurnal yang tadi kalian cari itu yang dipresentasikan sama Winona, itu contoh literatur primer gitu ya, karena dia jurnal, hasil penelitian orang. Terus proceeding. Proceeding itu apa sih? Proceeding itu adalah kumpulan abstrak, ya, kumpulan abstrak atau kumpulan artikel ilmiah yang dipresentasikan di dalam satu acara seminar nasional maupun seminar internasional. Gitu. Terus literatur primer apalagi tesis atau skripsi atau disertasi yang dituliskan oleh mahasiswa yang mau lulus S1, S2 ataupun S3. Kemudian ada laporan. Nah, laporan ini biasanya ditulis oleh institusi tertentu, misalnya seperti Kementerian Kesehatan itu punya laporan tahunan, atau misalnya seperti Dinas Kesehatan di setiap kota atau provinsi dia punya profil kesehatan. Ya, profil kesehatan DKI Jakarta, profil kesehatan Jawa Barat misalnya, atau kota, profil kesehatan Kota Depok. Nah, itu masuk ke dalam literatur primer, teman-teman. Ya. Jadi dicarinya bisa lewat Google. Ini jenis literaturnya. Tapi kalau media pencariannya atau search engine-nya itu bisa dari Google. Tapi nanti saya kasih tahu situs-situs yang bisa dikunjungi apa saja. Kemudian video saya belum bisa nyala ya. Mohon maaf ya, ini tidak disengaja tiba-tiba mati kameranya. Nah, kalau literatur sekunder itu memuat informasi yang ada dalam literatur primer. Nah, contohnya apa? Sekunder itu intinya adalah bukan hasil penelitian. Jadi kayak buku ya,
buku-buku yang buku cetak atau buku e-book tentang misalnya dasar epidemiologi. Nah, itu masuknya ke dalam literatur sekunder. Oke, terus bunga rampai. Nah, kalau bunga rampai itu seperti kumpulan tulisan. Ya, kalau buku kan biasanya dia ada subbab gitu ya, ada bab-babnya. Nah, kalau misalnya bunga rampai itu biasanya dia mengusung tema tertentu, kemudian penulisnya banyak gitu kalau bunga rampai. Nah, ada lagi literatur tersier yang terakhir ini yang boleh kamu cari juga, tapi dia levelnya atau kualitasnya agak di bawah, ya. Petunjuk untuk memperoleh literatur primer dan sekunder. Ada abstrak, ada indeks, ada ensiklopedia. Nah, ensiklopedia itu kalau di googlingnya mungkin seperti Wikipedia, ya. Kemudian WikiHow gitu. Terus ada kamus, KBBI, terus misalnya sama situs-situs yang tidak resmi, contohnya kayak Halodoc, kemudian Halo Sehat, blog. Kalau blog-blog itu nggak boleh ya. Blog-blog itu tidak termasuk ke dalam literatur primer atau sekunder ataupun tersier. Nah, pemilihan sumber informasi ya dapat diurutkan sebagai berikut. Urutannya itu yang harus kamu cari. Yang pertama adalah pangkalan data jurnal ilmiah dulu. Jadi kalau Google masuknya kemana? Dia masuknya adalah mesin pencari umum karena kita nyari apa aja di Google ketemu, ya kan? Tapi nggak spesifik gitu karena emang bukan rumahnya gitu. Kayak misalnya kamu mau nyari sepatu flat gitu ya, sepatu flat buat jalan santai. Terus kamu nyarinya di pasar yang ngejual semua barang, ada baju, ada tas, ada sepatu, kemudian ada yang buat laki, ada yang buat perempuan, itu kan nyarinya agak susah kan? Nah, Google tuh kayak gitu. Google itu kayak toko yang ngejual semua barang, padahal yang kita cari adalah sepatu flat perempuan misalnya. Maka sebaiknya cari di toko yang memang spesifik menjual sepatu. Kayak apa misalnya? Payless gitu ya, contohnya. Payless kan khusus jualan sepatu kan. Daripada misalnya kamu nyari di toko kayak di mana ya? Di Matahari misalnya, itu kan dia jual semua barang. Dibandingkan kamu nyari di Payless, lebih spesifik mana sih barangnya adanya di Payless gitu, karena Payless cuman jualan sepatu gitu ya, gambarannya kayak gitu. Jadi saya nyebut merek toko deh, sorry ya. Nah, itu hanya gambaran. Nah, kalau nyari referensi pun sama. Nah, nyari referensi itu karena sumber literatur ilmiah yang paling primer adalah jurnal, maka yang kamu buka itu pangkalan data ilmiahnya. Atau misalnya tempat ada buku-buku di sana ya. Jadi nanti saya akan kasih tahu link-linknya di mana saja. Nah, kalau misalnya masih kurang, maka gunakan pangkalan data dalam mesin pencari. Jadi pangkalan data dalam mesin pencari itu contohnya kalau di Google, Google itu punya Google Scholar namanya, yang memuat jurnal-jurnal penelitian. Ya, scholar.google.com. Nah, jadi bukan di google.com-nya, tetapi di scholar.google.com. Itu bisa dijadikan sumber literatur. Kemudian alternatif terakhir baru di google.com-nya. Kayak gitu ya, cara mencari sumber literatur ilmiah. Nah, pangkalan data penelusuran jurnal dalam negeri itu banyak. Kalau yang punya Indonesia, terbitannya LIPI, itu ada di isjd.pdii.lipi.go.id. Nah, tapi memang perlu mendaftar dulu. Jadi kayak kamu bikin akun gitu ya, bikin akun gratis dulu, pakai email, segala macam, bikin password, baru bisa masuk gitu. Terus kalau cari indeks publikasi Indonesia bisa di portal garuda.org atau boleh di Google Scholar. Tadi yang saya bilang ada di sini, sebentar saya tambahin. Nah, di sini tambahannya adalah http Scholar. Sudah ada yang pernah buka Google Scholar? Scholar.google.com
Ini ya, scholar.google.com. Ini bisa juga dicari. Kemudian atau ada perpustakaan khusus setiap universitas. Kalau UI itu dia punya e-library-nya ya. Apa namanya, lib.ui.ac.id, ini untuk situsnya. LIB ya, LIB, lib library.ui.ac.id. Itu walaupun kita bukan mahasiswa UI, kita bisa mendownload jurnal-jurnal atau hasil skripsi, tesis, dan disertasi mahasiswa UI gitu. Terus kalau USU Universitas Sumatera Utara itu ada repository.usu.ac.id, ini juga bisa kita download. Kemudian Institut Pertanian Bogor atau IPB ada juga repository.ipb.ac.id. Nah, ini lebih terpercaya karena memang dihasilkan oleh mahasiswa-mahasiswa lulusan kampus tersebut. Nah, kemudian ada juga pangkalan data luar negeri akses terbuka atau gratis. Jadi teman-teman bisa cari jurnal berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Inggris secara gratis. Ya, secara gratis bisa dibuka di mana? Yang pertama adalah DOAJ, Directory Open Access Journal, doaj.org ya, doaj.org. Kemudian ini berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris yang doaj.org ini. Tapi kalau misalnya yang bawah yang PubMed ya, www.ncbi.nlm.nih.gov.pubmed, ini dia hanya jurnal berbahasa Inggris saja, jurnal internasional ya. Kemudian ada juga jaringan repositori Uni Eropa. Ini jurnal-jurnal terbitan Eropa. Itu bisa dicari di www.openair, belakangnya ada e-nya ya. Kemudian .eu, Europe ya. Ini bisa diakses sama kita walaupun kita di Indonesia secara gratis gitu. Jadi bahasa-bahasa di jurnal Uni Eropa ini variatif, ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Spanyol, ada yang berbahasa Itali gitu ya, beda-beda. Kemudian tadi, nah ini yang saya bilang, pangkalan data dalam mesin mencari itu ada Google Scholar, kemudian Microsoft juga punya, Microsoft academic.research.microsoft.com ya. Kemudian yang paten, nah paten itu artinya kalau kamu mau mencari hasil paten orang, nah, bisa cari gampangnya pakai yang Google nih, google.com.paten ya, cari hasil paten, hasil karya orang yang sudah dipatenkan. Nah, ini teman-teman pangkalan data luar negeri berbayar atau berlangganan yang sudah dilanggan oleh pemerintah kita. Jadi gini, jurnal yang berkualitas itu dia pasti memerlukan biaya untuk mengaksesnya. Ya, kalau kita menggunakannya untuk pribadi, itu pasti harus bayar berlangganan tahunan atau bulanan. Nah, perpustakaan kita Indonesia itu sudah berlangganan sumber-sumber jurnal yang berkualitas skala internasional dan itu digratiskan untuk anggota perpustakaan. Maka alangkah beruntungnya ketika kita sudah menjadi member perpustakaan nasional. Jadi sekarang kalau mau jadi member perpustakaan nasional nggak perlu datang ke Perpusnas ya. Ada yang tahu nggak di mana Perpusnas? Dekat Monas, Bu. Iya Monas, betul. Bu. Ada yang sudah pernah ke sana? Saya, Bu. Sudah ya. Ada yang sudah jadi anggotanya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kalau sudah jadi anggota itu enak. Mungkin dulu zaman SMA belum terlalu berasa ya manfaatnya apa sih. Nah, kalau sekarang kamu jadi mahasiswa tuh butuh banget karena pasti nanti mata kuliah apapun suruhnya nyari jurnal gitu ya. Nah, nyarinya di mana? Di sini. e-resources.pnri.go.id. Nah, ini bisa kamu cari di sini tapi harus daftar keanggotaan dulu bagi yang belum. Kalau yang sudah, nanti tinggal login, pakai ID membernya ya. Nah, kemudian ada juga pangkalan data yang dilanggan oleh Kemenristek-Dikti. Kemenristek-Dikti itu adanya di Sinta ya, Sinta kemenristek.go.id. Nah,
Langkah berikutnya apa? Saat kita sudah tahu situs-situsnya, terus situsnya diapain gitu kan. Nah, ini kita tergantung mau nyari apa dulu. Kalau misalnya kayak tadi si Winona itu mau bahas tentang obesitas pada remaja, maka kita cari topiknya. Sudah oke, cari kata kunci. Maka kata kunci ini yang akan menentukan hasil browsing kita. Ya, harus diketik secara spesifik, misalnya obesitas pada remaja. Maksimal 3 kata, jangan terlalu panjang. Karena kalau misalnya kata kunci yang terlalu panjang, itu akan menyulitkan kita mencari sumber yang mau kita maksud gitu. Tapi kalau misalnya kata kuncinya terlalu pendek, obesitas doang misalnya, padahal yang mau kita cari pada remaja, maka nanti hasil yang keluar akan terlalu umum, gitu ya. Jadi yang perlu ditulis adalah spesifik tapi tidak terlalu panjang. Nah, kalau misalnya nyarinya agak sulit, cari sinonim. Obesitas itu bahasa lainnya apa? Oh, kegemukan. Ya, kegemukan, kelebihan berat badan misalnya. Itu bisa dipakai kata-kata yang sinonim. Kemudian bisa menentukan batasan penelusuran. Nah, untuk jurnal itu biasanya ketentuannya adalah kamu harus mencari jurnal yang terbitan 5 tahun terakhir, itu sudah maksimal. Kalau jurnal atau sumber data primer, hasil disertasi, hasil tesis, atau hasil skripsi pun sama, yang 5 tahun terakhir. Karena kenapa mesti 5 tahun terakhir? Karena kalau sudah lewat 5 tahun, itu artinya sudah tidak update, ya. Karena ilmu pengetahuan itu selalu update setiap tahunnya. Nah, berbeda dengan buku-buku teori. Ya, misalnya teori dasar epidemiologi, teori dasar Kesmas. Nah, itu boleh yang terbitannya 10 tahun terakhir. Kemudian setelah ada tampilan hasil, pilih artikel yang relevan, kemudian disimpan. Nah, gunakan reference manager untuk mengelola referensi. Nah, reference manager ini yang akan kita pelajari nanti di pertemuan yang ke-7 tentang Mendeley. Ya, sudah ada persiapan belum kira-kira mau pakai laptop siapa atau sudah punya laptop untuk instalasi Mendeley-nya? Ya, karena itu yang dijadikan sebagai reference manager utama nanti yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya jurnal. Jurnal itu bermacam-macam, teman-teman. Kita tahu bahwa jurnal adalah sumber referensi primer, ya. Ternyata berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, bahwa jurnal itu ada 4 kelas. Yang pertama adalah jurnal nasional, kemudian ada jurnal nasional terakreditasi, kemudian ada jurnal internasional, dan ada jurnal internasional bereputasi. Bedanya apa? Kalau jurnal nasional itu adalah jurnal yang diterbitkan dengan bahasa Indonesia, ya, kemudian dapat diakses dengan secara online, gitu. Kalau jurnal nasional terakreditasi, jurnalnya itu sudah diakreditasi oleh Ristek Dikti ataupun LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ristek Dikti itu Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, ya. Kemudian jurnal internasional. Oh, kalau sekarang Kemdikbud. Sorry, saya agak ini lupa. Kalau yang sejak periode Jokowi yang kedua ini kan kementeriannya diganti lagi namanya jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lagi, ya, Kemdikbud. Kemudian jurnal internasional yang berbahasa internasional dan jurnal bereputasi. Jadi yang perlu diketahui jurnal internasional itu tidak hanya berbahasa Inggris. Nanti kita akan bahas. Nah, kalau jurnal nasional ini adalah karya ilmiahnya punya ISSN. ISSN itu ada kayak nomor serinya buku, ya. Kalau teman-teman beli buku di toko buku, itu di belakangnya suka ada barcode sama angka-angkanya, ya. Nah, itu namanya ISBN. ISBN itu pernomoran standar untuk buku cetak. Nah, kalau ISSN ini untuk jurnal, ya. Kemudian punya versi online atau daring, dikelola secara profesional, gitu ya. Nah, ini jurnal nasional itu biasanya abstraknya berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris, 2 bahasa. Kemudian punya karya ilmiahnya itu penulisnya dari 2 institusi yang berbeda atau institusi yang sama juga nggak apa-apa. Ada dewan editor yang terdiri dari para ahli, ya, dan berasal dari sedikitnya 2 institusi yang berbeda.
Nah, kalau yang terakreditasi yang tadi saya sudah bilang, itu terakreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dikti, atau Kepala LIPI. Nah, kalau Dikti itu dia punya ranking 1 sampai 6 ya. Ranking 1 yang paling bagus Sinta, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 sampai Sinta 6. Kemudian kalau LIPI saya agak kurang paham, tapi yang biasanya dipakai oleh kita adalah jurnal yang terakreditasi Dikti atau Kemendikbud. Nah, kalau jurnal internasional ini, teman-teman yang perlu diketahui, bahasa internasional yang diakui oleh PBB bukan cuman bahasa Inggris, ya, tapi juga bahasa Perancis, ada bahasa Arab, bahasa Rusia, dan bahasa Tiongkok. Jadi yang disebut jurnal internasional tidak selalu berbahasa Inggris. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian ada terbitannya secara online atau daring dan dikelola secara profesional. Ini ada detailnya nanti bisa dilihat ya. Pokoknya jurnal internasional tadi bisa dicari di PubMed atau di doaj.org nih. Terindeks DOAJ dengan indikator green tick. Jadi patokannya jurnal ilmiah nasional terakreditasi B atau dari Kemendikbud atau Sintanya Sinta 3 ya. Yang diterbitkan dalam satu bahasa PBB, salah satu bahasa PBB bisa Inggris, bisa Arab, bisa apa lagi tadi? Bahasa PBB-nya Bahasa Perancis, Bu. Kemudian bahasa apa lagi? Tiongkok, Bu. Tiongkok, satu lagi Rusia. Arab, Arab, Rusia. Nah, itu bahasa-bahasa PBB itu. Nah, kalau di doaj.org itu ada indikator green tick-nya atau centang hijau ya. Kalau akun Instagram-nya ada centang birunya gitu ya. Kalau di doaj ada centang hijaunya gitu. Itu maksudnya adalah diakui sebagai jurnal internasional. Nah, ada jurnal internasional bereputasi. Bereputasi itu rankingnya tinggi gitu, nggak cuma internasional doang, tapi dia terindeks atau indeks itu artinya dapat dicari di pangkalan data internasional yang bereputasi juga. Ini high class gitu ya, kualitasnya bagus. Contohnya Scopus ya, kemudian Web of Science. Nah, Web of Science sama Scopus nanti bisa kita buka bareng-bareng ya, kita sambil belajar. Kemudian memiliki impact factor atau faktor dampak. Jadi jurnal itu berdampak berapa persen bagi populasi dunia, itu kelihatan. Kemudian terranking oleh lembaga Simago Journal Rank atau dari Simago Journal dan Country Rank serendah-rendahnya kuartil 3. Jadi kalau misalnya tadi Sintanya Ristek Dikti itu punya 6 ranking, Sinta 1 sampai Sinta 6 ya. Nah, kalau misalnya jurnal internasional bereputasi itu rankingnya ada 4 teman-teman. Dia pakai huruf Q kuartil, Q1 sampai Q4. Yang paling bagus adalah Q1. Kalau yang standarnya Q4. Tapi kalau yang bereputasi, diakui bereputasi minimal Q-nya Q3. Jadi ranking 3 ya. Nanti lampiran ada di buku pedoman, banyak sekali. Terus ini tadi sudah saya bilang. Nah, akreditasi jurnal tadi ada 2 lembaga yang bisa mengakreditasi, yaitu Kemendikbud atau Kemendikbud sekarang. Kemudian ada LIPI. Ya, kalau LIPI itu lebih kepada jurnal-jurnal yang ilmu alam ya, kayak kimia murni gitu ya. Kemudian fisika murni gitu-gitu ya. Kebanyakan jurnal-jurnalan kayak gitu. Nah, kemudian kita bisa nyari nanti di doaj. Kita langsung buka aja deh supaya paham teman-teman buka doaj itu gimana. Cuma saya selesain jelasin materinya dulu ya, nanti kita baru praktikum buka di browser supaya nggak bolak-balik. Terus status jurnal nasional juga bisa dicek di Sinta sama di portal Garuda, nanti kita bisa cari. Nah, ini yang internasional bereputasi. Kelihatan nggak? Saya ngambil dari bukunya pedomannya Dikti. Nah, yang bereputasi tinggi itu biasanya indeksnya adalah Scopus, Thomson Reuters, atau Web of Science. Ini berbahasa Inggris pasti.
Kemudian bereputasi sedang. Nah, yang di Dowatch itu reputasinya sudah lumayan, sedang. Kemudian EBSCO, PubMed, Gale, ProQuest, banyak nih. Nah, ini kayak PubMed, kemudian ProQuest itu kalau misalnya kita ada di Indonesia, tidak full gratis teman-teman ya. ProQuest itu harus berlangganan dan biasanya biaya langganannya mahal. Dulu waktu fakultas kita masih bergabung dengan Fakultas Kedokteran, itu berlangganan ProQuest tahunan sebesar 80 jutaan kalau tidak salah. Kebayang nggak, cuman buat subscribe. Kan kayak kamu subscribe Netflix murah ya. Bulanannya cuman 25.000 misalnya kan. Tahunannya misalnya berapa ratus gitu. Nah, ini kalau buat jurnal subscribe-nya itu mahal. Tahunannya bisa sampai puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Maka saat kita sebagai mahasiswa akan sangat beruntung kalau kita berlangganan atau menjadi member di Perpustakaan Nasional. Karena Perpustakaan Nasional kita itu sudah berlangganan jurnal-jurnal internasional yang bereputasi ini, jadi kita nggak usah bayar, gitu ya. Kita bisa akses semua jurnal yang terindeks di sini, gitu. Kemudian kalau yang bereputasi rendah, nah ini masuknya di Google Scholar, ya. Kemudian di Portal Garuda. Ini levelnya level nasional. Sama di Mendeley juga punya repositori, tapi dia tidak bereputasi tinggi gitu. Nah, itu jurnal, kemudian buku. Buku itu juga ternyata macam-macam, teman-teman. Kalian harus tahu ya, buku secara garis besar untuk level perguruan tinggi ada 4 macam. Yang pertama adalah buku referensi atau reference book. Nanti bentuknya kayak gimana kita akan lihat contohnya. Ada yang namanya monograf. Ya, kemudian ada yang namanya buku ajar atau textbook, ada yang namanya modul. Nah, modul nih biasanya dihasilkan oleh dosen. Nah, coba dilihat di sini, kriteria buku yang baik itu yang pertama adalah sesuai dengan bidang keilmuan penulis. Penulisnya latar belakangnya apa, dia nulis buku tentang apa. Kemudian diterbitkan oleh penerbit seperti badan ilmiah atau organisasi atau perguruan tinggi melalui proses editorial yang baik dengan pemeriksaan tata bahasa. Lalu ada ISBN-nya. Nah, tadi yang saya bilang kalau jurnal dia punya barcode dan nomor seri namanya ISSN. Kalau buku dia punya barcode dan nomor seri namanya ISBN. Beda ya? ISBN. Nah, kemudian tebal tidak kurang dari 4 halaman cetak. Jadi kalau buku itu minimal 40 halaman. Jumlah halamannya jadi nggak terlalu tipis. Kemudian, nah buku reference ini saya langsung kasih lihat contohnya saja. Nah, kayak gini. Buku reference tuh Handbook of Pharmaceutical Excipient, Handbook of misalnya ini ensiklopedia. Nah, ini namanya buku reference ya, referensi. Buku referensi yang biasanya isinya pembahasan satu bidang kompetensi penulis tapi masih agak luas bahasannya. Nah, kalau monograf itu dia cuman menulis satu topik saja dalam bidang ilmu kesehatan misalnya. Nah, tapi kayak gini. Satu buku itu cuman bahas tungau. Ya. Ini bukunya LIPI nih, isinya tentang tungau semua, all about tungau misalnya. Kemudian monograf cuman bahas tentang cystic fibrosis. Ya, bahas satu jenis penyakit saja. Dijadikan satu monograf. Kemudian bahas tentang insekta di Pasifik, ya segala macam jenis insekta, ini namanya monograf. Terus fruit flies, ngomong tentang lalat doang, dia satu buku ngomongin tentang lalat yang bawa penyakit difteri, ya kayak gini. Namanya monograf, jadi sangat spesifik. Nah, kalau buku ajar itu merupakan manual untuk pengajaran suatu cabang ilmu. Jadi misalnya kita punya mata kuliah penulisan ilmiah nih. Kemudian saya bikin buku. Judul bukunya penulisan ilmiah untuk mahasiswa misalnya gitu. Nah, itu jadi buku ajar. Ya, jadi buku ajar namanya buku teks. Jadi biasanya judul-judulnya itu sesuai dengan nama mata kuliah. Biasanya kayak gitu. Terus umumnya buku ajar berwujud cetakan tapi sekarang bisa e-book atau PDF ya.
gitu, bahkan bisa lewat video. Cuman biasanya yang diakui sebagai buku tetap harus dicetak dalam bentuk PDF, minimal PDF bentuknya. Nah, ini contohnya buku ajar ilmu penyakit hati ya. Penyakit hatinya hati beneran ya, bukan hati yang sakit hati yang lain ya. Oke. Atau biologi gitu, terusnya epidemiologi penyakit menular, buku ajar EPID penyakit menular misalnya kayak gitu ya. Contoh bentuk buku ajar, dan yang terakhir adalah modul. Kalau modul itu bagian dari bahan ajar ya, biasanya lebih ringkas daripada buku. Misalnya kayak kumpulannya PowerPoint-nya dosen, terus ditulis yang rapi, itu dijadikan modul gitu. Itu jadi pegangannya mahasiswa, itu bisa jadi modul gitu ya. Lebih ringkas dari buku. Nah, contohnya kayak gini, modul kewirausahaan ya, atau modul patterns gitu ya. Contoh-contoh modul kayak gini. Yang terakhir ada bunga rampai. Nah, bunga rampai itu book chapters. Jadi biasanya ditulisnya bareng-bareng. Satu kelas misalnya bareng-bareng bikin buku. Ntar dosennya jadi editor. Pembahasannya adalah pembahasan tentang apa misalnya. Hasil penelitian kamu nanti bisa jadi bunga rampai ya, atau misalnya bisa jadi kumpulan proceeding atau abstrak gitu. Itu ya. Terakhir ilmu soidun wa kitabah qaiduhu qaid suyudaka bila hibaril wasiqah. Ilmu itu bagaikan dengan buruan. Kalau kita menulisnya artinya kita menulis ilmu. Jadi jangan sampai malas menulis. Seperti yang saya sampaikan di materi pertama. Nah, sekarang kita mau langsung buka praktek browsing ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, ada yang mau nanya dulu nggak sebelum kita langsung praktek browsing? Silahkan. Tidak ada yang mau ditanyakan? Ini mohon maaf ya, kamera saya masih gelap ya. Udah saya otak-atik, nggak bisa. Oke, sekarang kita mau coba cari apa dulu? Dari yang paling tinggi, apa yang paling rendah dulu? Yang paling tinggi dulu ya. Yang paling tinggi itu kita mau buka Scopus. Ya, ada yang mau bicara? Silakan. Danang? Enggak, Bu. Oh, enggak. Oke. Nah, Scopus itu websitenya adalah scopus.com. Ya, scopus.com. Ini adalah portal jurnal internasional bereputasi. Ya, portal jurnal internasional bereputasi. Kok jelek banget sih ininya? Sinyalnya maaf ya. Oh, dia agak lama ya. Coba kita buka yang lain. Nah, ini cepat. Scopusnya lama, teman-teman. Kita buka DOAJ dulu ya. DOAJ itu adalah portal jurnal internasional yang berkualitas sedang. Jadi nggak rendah, tapi juga nggak juga tinggi, tapi sedang. Ini gratis. Ya, maka disebutnya open access. Open access itu artinya kita bisa download full text dari pendahuluan sampai akhir kesimpulan saran itu gratis. Nah, yang mau kita cari apa? Misalnya jurnal atau artikel. Jurnal misalnya. Kemudian fieldnya apa? Fieldnya berdasarkan judul, ISSN, subjek apa publisher. Coba kita carinya title. Ya. Kita mau nyari berdasarkan judulnya tentang obesitas misalnya. Obesity in teenager gitu ya. Kalau mau berbahasa Inggris, misalnya kita cari, kita search
Sebentar. Kok 0 indekses ya? Sebentar ya. Help. Coba kalau berbahasa Indonesia ada nggak? Karena biasanya device-nya error teman-teman. Bentar ya. Kita cari artikel aja. Oke. Obesitas. Nah, obesitas remaja gitu ya. Nah, di sini ada tuh ya, di sini hubungan persepsi body image dengan status gizi. Kelihatan nggak? Di layar kelihatan? Kelihatan, Bu. Terus peran institusi pendidikan. Kok kayaknya saya mau nyari faktor risiko nih misalnya. Kok enggak ini ya? Enggak spesifik ya. Ketik aja. Faktor risiko obesitas remaja. Nah, di sini sosioekonomi, konsumsi fast food, dan riwayat obesitas sebagai faktor risiko. Misalnya, nah ini tahun 2018, berarti masuk. Kalau teman-teman kita sekarang ada di 2021, maka maksimal sekali referensinya adalah 2016 ya. 2016, 5 tahun terakhir. Terus kita klik aja di misalnya open di new tab. Nah, kayak gini. Ini penulisnya Rifai Ali, judulnya adalah sosioekonomi, konsumsi fast food, dan riwayat obesitas sebagai faktor risiko. Ini abstraknya. Kalau kita mau cari jurnalnya, nah bisa diklik sini read online. Nah, dia akan langsung terbuka ke sumber jurnalnya. Oh, ternyata jurnalnya terbitan UNER. Ya, terbitan UNER. Nah, kalau kamu mau download, tinggal klik di sini full text. Ya, full text, diklik, tinggal download. Gitu ya. Misalnya saya klik full text-nya, new tab. Nah, biasanya di sini dia ada tulisan download this PDF. Kalau kita klik, dia akan automatically terdownload. Nah, akan muncul di sini. Lalu kita klik. Nah, di sini jurnalnya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan nggak di layar teman-teman? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nah, ini tahun 2008 terbitannya, maka boleh. Gitu. Tapi kalau di jurnal, itu kita nggak bisa ngelihat contoh kuesioner. Karena dalam jurnal itu nggak mungkin dia melampirkan kuesioner. Kalau kuesioner biasanya menempel pada lampiran skripsi ataupun tesis sebuah penelitian. Nah, kalau mau nyari skripsi ataupun tesis, saran saya teman-teman langsung buka repositorinya universitas masing-masing. Misalnya kita mau buka perpustakaannya UI, ya. library.ui.ac.id. Nah, di sini walaupun kita bukan mahasiswa UI, kita bisa nyari contoh-contoh tulisannya. Nah, di sini kita mau nyari di mana? Universitas Indonesia Library atau di perpustakaan FKM misalnya. Terus keywordnya apa ya? Misalnya faktor risiko, obesitas,
remaja. Misalnya kayak gini, lalu kita cari. Oh, ini buku. Kita cari spesifik aja. Kita mau cari yang spesifik, misalnya skripsi yang open, supaya bisa kita download. Jadi kalau di sini ada open, ada membership ya. Ya. Kok kepencet sih? Scopus kenapa nih? Scopusnya kayaknya lagi error ya, teman-teman. Muter-muter aja dari tadi. UI. Nah, skripsi itu ada yang open, ada yang membership. Tesis ada yang open, ada yang membership. Nah, ini kita bisa pilih. Misalnya kita yang open aja karena kita bukan mahasiswanya. Nah, judulnya misalnya kata kuncinya adalah obesitas. Ya, pada remaja. Misalnya gini. Terus kita cari. Agak lama. Kenapa lama? Sabar ya. Nah, ini baru nongol. Lama juga, mungkin internet saya yang masih agak. Nah, teman-teman saat melihat, tolong dilihat tahun terbitannya. Tapi kalau cuma mau niru kuesionernya doang sih mungkin nggak apa-apa. Tapi lihat di sini ada persen lemak tubuh judulnya. Wah, berarti agak susah kayaknya ya. Karena nanti kita mesti menghitung lemak tubuh. Lemak tubuh tuh pakai pengukuran serum darah dan lain-lain, misalnya itu agak sulit. Terus hubungan antara harga diri dan citra tubuh. Berarti ini kan tentang persepsi diri ya. Kayaknya cocok nggak sih gitu. Terus kalau misalnya agak kurang cocok, emang kalau UI itu rada-rada pelit ya, buat yang open sedikit sekali. Harus jadi member. Bisa lagi kita buka misalnya library-nya yang FKM-nya bagus, misalnya library-nya UNER. Jadi setiap universitas yang ternama itu dia pasti punya repositori. Nah, kamu cari aja di sini books. Tapi UNER tuh dia nerbitin skripsi mahasiswanya nggak ya? Jurnal ini repositori ya, obesitas remaja misalnya. Kita cari aja. Nah, banyak nih ya. Tapi kok tidak spesifik ya? Perawatan, keperawatan semua nih. DM, kok DM jadinya? Coba. Yang keluar keperawatan semua ya. Tidak ada kata-kata obesitasnya. Nah, kalau misalnya agak mentok, ya, kalau misalnya agak mentok, yang paling banyak contoh di USU coba lib.usu.ac.id. Oh, kok nggak bisa? Ini bisa. Nah, kalau Google Scholar bukanya kayak gini, teman-teman. Scholar.google.com. Nah, ini bisa cari judul juga, misalnya obesitas pada remaja. Nah, ini juga bisa kita nyari jurnal maupun
buku ya, nanti akan auto link sama websitenya gitu. Nih, faktor risiko obesitas pada remaja. Misalnya kita mau nyari nih di sini. Lihat tahun terbitannya. Oh, dia terbitan 2016 nih. Masih boleh dong. Kita bisa jadikan ini sebagai rujukan. Tapi emang nggak ada kuesionernya. Kalau emang nanti mentok kalau nyari kuesioner faktor di Google aja. Risiko obesitas. Misalnya ya. Nah, nanti bisa cari di sini ya. Nah, tapi coba dilihat kampusnya juga ya teman-teman. Kalau kayak stikes-stikes gitu, jangan ya. Kalau di Undip ya lumayan lah misalnya. Undip di sini ada nih. Ada kuesionernya nggak dia? Dia punya kuesioner nggak misalnya? Ini kan skripsi ya. Ada 45 halaman. Coba cari kuesioner. Nah, ini ada kuesioner nih. Tuh, ini contoh kuesioner. Biasanya dia nempel di lampiran akhirnya skripsi. Gitu. Ya. Ini buat sikat jajan. Terus lampiran kuesionernya nggak ada lagi. Ini doang ya. Nah ini. Kuesioner pengetahuan dalam memilih makanan. Ini dia kaitannya sama jajanan. Jadi kamu nanti tergantung yang mau dicari apa. Cari dulu teorinya risikonya obesitas apa aja sih yang menyebabkan orang bisa obesitas. Nah ini nih bisa nih. Library-nya UI ini baru nongol di sini ya. Nih hubungan. Tapi ini tahun 2008. Tapi kalau misalnya kita mau lihat contoh kuesionernya doang, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Gitu. Nih contohnya, contoh kuesioner. Gitu. Ya. Kayak gitu. Terus kita kembali ke DOAJ misalnya. Tadi Scopusnya nggak bisa. Nah, kalau jurnal-jurnal bereputasi lainnya contohnya adalah The Lancet. Ya, thelancet.com. Ini juga bisa dijadikan sumber literatur. Nah, ini ada yang gratis juga teman-teman di Lancet. Ya, Lancet itu jurnalnya Amerika, tapi high class banget, Q1 ya. Nah, kita bisa cari di sini. Gitu. Terus kalau mau nyari buku di mana? Ya, kalau mau nyari buku yang gratis pasti ada di book.google.com, di Google Book ya. Sebentar. Oh, kurang S. Books ya, pakai S. Books.google.com. Misalnya tentang obesitas remaja. Kamu mau nyari buku. Nah, di sini kelihatan kan? Terbitan 2012. Oh, masih oke nih. Kita buka. Apakah dia bisa diakses secara full? Ya, cari dulu halaman depannya. Mencegah obesitas. Nah, ini bisa dijadikan referensi ya, teman-teman. Karena terbitannya masih 10 tahun terakhir. Nah, kamu bisa nyari dari sini yang paling mudah ya. Ini boleh dijadikan sumber referensi. Kemudian kalau buku-buku memang sih apa ya namanya? Patokan buat buku ya yang berbahasa Indonesia itu paling jadi andalan itu Google Book karena buku berbahasa Indonesia jarang yang bisa dijadikan e-book. Atau misalnya di Playbook ya. Di Playbook, di Google Playbook juga bisa ya. Di yang ada di Play Store, kan itu ada beberapa yang bisa diakses gratis tuh. Nah, bisa cari Google Playbook-nya di sini nih, playgoogle.com/buku. Nah, di sini contoh, tapi saya nggak tahu apakah selengkap Google Book atau enggak, dan biasanya, nah ini ada yang bayar, ada yang gratis. Nah, kamu bisa cari, ini buat nyari buku ya.
berbahasa Indonesia, kamu bisa cari mungkin yang gratisan aja. Terus kamu bisa baca lewat HP dengan install playbook-nya. Kalau yang pakai Android. Kalau yang gratis, nah kita klik yang free misalnya. Ya paling gini, kalau misalnya Google Playbook dia agak komersil ya, jadi nggak banyak yang gratisan gitu. Terus apalagi yang spesifik ilmu kesehatan. Kalau mau nyari di Google Book nggak apa-apa, tapi tetap lihat terbitan tahunnya. Kalau bisa nih kayak gini, gizi dan kesehatan misalnya. Boleh loh dijadiin referensi. Tuh, gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Jangan lupa halamannya nanti dikutip. Nanti kita akan belajar cara mengutip. Terus apalagi yang mau dibuka tadi yang belum saya contohkan, apalagi yang ada di PowerPoint. Sebentar. Ada yang mau ditanyain nggak? Cara nyari gimana? Kayaknya udah pada jago nih. Nah, di Doage juga bisa nyari buku berbahasa Inggris ya. Jurnal berbahasa Inggris. Kalau misalnya kita nulisnya, misalnya obesity in teenage, artikel ya, artikel kita carinya. Bukan jurnal, yang dicari artikel. Nah, deteksi dini masalah kesehatan reproduksi ini berbahasa Indonesia. Di International Journal nih, Physical Activity, Sedentary Behavior, and Sleep and their Association with BMI in the sample of adolescent female in New Zealand. Ini New Zealand. Ya, datanya tentang obesitas. Ini ngomongin diabetes juga, jadi banyak. Jadi silahkan semampunya mau cari berbahasa Indonesia, berbahasa Indonesia. Kalau disuruh cari jurnal internasional, di Doage juga bisa. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak kira-kira? Nah, iya, cara nyari di laman-lamannya WHO atau Kemkes ya. Jadi situs yang bisa kita buka, salah satunya adalah situs WHO. WHO ini suka ngeluarin buku-buku PDF juga. Misalnya kita mau cari tentang obesitas juga nih. Tadi sini ya, obesity, search result, nggak keluar. Di layarnya ini semua ya. Kok nggak keluar ya? Bentar ya. Coba malnutrition. Kayaknya search engine-nya agak error dia. Data reports. Kita cari data reports. Ini angka kematian. WHO tuh fokusnya sama COVID sekarang. Coba kita buka websitenya Kemkes. Ya, kemkes.co.id. Jadi teman-teman harus sering berteman dengan situs-situs yang kayak gini ya. Jadi jangan yang halo dok, kayak misalnya kalau kita ketik di Google ya, di sini misalnya obesitas adalah ya misalnya nih. Nah, pasti yang keluar kayak gini, halo dokter, ya nggak? Halo dok, klik dokter. Nah, kayak gini-gini nih yang nggak boleh. Nah, kalau misalnya teman-teman mau, bukanya yang ini nih, situsnya Kemkes nih. Ya, situsnya Kemkes baru boleh kamu site. Nah, ini tentang obesitas nih. Nah, boleh dibaca di sini, lanjut baca.
Apa itu obesitas? Ini terbitannya, kalau dari website kamu mesti lihat ini terbitannya tahun 2018. Berarti nanti buat citasi kamu. Nah, di sini definisi, obesitas merupakan penumpukan lemak. Nah, ini boleh dijadikan referensi. Jadi, kalau nyari googling jangan yang paling atas, tapi lihat dulu sumbernya dari mana. Gitu ya. Mungkin itu, udah pada ngantuk ya? Tias ngantuk, Tias. Ada lagi yang mau Enggak, tanya? Bu. Enggak ya? Oke. Sampai sini kira-kira paham ya cara menelusuri referensi. Jadi nggak ada lagi yang pakai Wikipedia gitu ya. Terus blog orang misalnya siapa, saya.blogspot.com misalnya atau .wordpress.com itu udah nggak boleh. Atau situs-situs berita itu yang zaman sekarang kayak .detik.com misalnya, terus kayak apa lagi ya? Banyak kan tips berita CNN Indonesia misalnya atau apa. Nah, itu juga tidak boleh dijadikan sumber referensi utama ya, teman-teman ya. Jadi, kalau bisa ada dari situs Kemkesnya, ambil situs Kemkes. Kalau bisa ada situs WHO, ambil gitu. Tergantung sama topik yang lagi kita bahas, dia banyaknya dari mana sumbernya. Seperti itu. Oh, tadi Google Scholar sama nih tinggal di, nah kayak gini nih. Ya. Banyak sekarang mudah kok, zaman digital tuh nyari referensi mudah. Maka kalau misalnya ada mahasiswa yang bilang enggak susah Bu, nyari sumbernya enggak ada, belum pernah ada yang melakukan penelitian itu, kayaknya enggak bisa. Kayaknya salah gitu. Salahnya kenapa? Karena dia belum mencari dengan baik gitu ya. Jadi sumber ilmu itu sekarang terbuka lebar di internet ya. Tergantung kitanya mau rajin milih atau mau rajin nyari atau enggak. Mungkin itu, kita masih punya waktu 15 menit. Kalaupun memang tidak ada pertanyaan, saya akan mereview sedikit sambil saya buka. Daftar hadirnya sudah diisi semua kah? Sudah mengisi semua. Nah, ini ada 40 ya. 40 orang. Tapi semuanya sudah isi. Cuman di Zoom-nya cuma ada 39. Ini nih yang kadang-kadang saya suka agak males kalau ngebuka daftar hadir yang bisa diisi sama mahasiswa. Coba di Zoom kita cuma 40 orang kan? Artinya kan dosennya 1, mahasiswanya 39 ya. Tapi yang mengisi daftar hadir ini penuh. Kalau teman-teman lihat di layar nih, penuh kan? Semuanya ngisi. Berarti kan ada 1 orang yang mengisi daftar hadir tapi dia nggak ikutan Zoom. Gitu ya. Itu saya nggak mau kayak gitu. Mungkin kalau misalnya ini kejadian lagi, saya akan men-setting seperti minggu-minggu lalu. Daftar hadir hanya saya yang bisa isi. Jadi akan saya cross-check di akhir pertemuan atau di awal atau di pertengahan sesi untuk pengisian daftar hadir. Karena to be fair gitu, maksudnya kalian udah capek-capek ngabisin kuota nge-Zoom gitu kan. Sedangkan ada temen yang nggak ikut Zoom tapi dia tinggal ngisi absen. Adil nggak tuh? Nggak ya, karena absensi juga masuk ke dalam perhitungan apakah kamu boleh mengikuti ujian akhir nanti atau tidak. Nah, sekarang saya mau review. Saya stop share. Saya mau review. Sorry banget nih, layar saya nggak bisa nyala. Siap-siap. Ada 15 menit tanya jawab ya. Yang bisa menjawab, silahkan. Mau ditunjuk apa mau angkat tangan? Dari materi yang tadi. Ditunjuk apa angkat tangan? Tunjuk aja ya, biar deg-degan semua ya. Kalau angkat tangan, gue nggak mau ngangkat tangan, gitu nanti. Oke, saya tunjuk aja. Sambil kita berkenalan, kenalan mulu gitu. Saya itu hafal nama tapi mukanya agak susah ngafal. Apalagi kalau sekarang nggak tatap muka langsung kan. Oke, yang pertama saya mau tanya, Ridisa. Ada Ridisa? Diaktifkan speakernya. Iya, Ibu, saya. Ya, Ridisa, sumber literatur itu ada berapa macam? Cara kategorinya?
Sebentar, Bu. Ada 5 bukan, Bu? Ada 5. Oke. Coba saya tanya. Reza Novita. Reza. Iya, Ibu. Jawabannya di siapa? Ridisa benar nggak? Salah, Bu. Ada berapa? Saya nyatet ada 3. Ada 3 apa saja? Ada literatur. Yang pertama saya nggak tahu, Bu. Saya cuma nyatet literatur aja. Itu membuat hasil penelitian asli kajian mengenai sebuah teori baru. Terus yang kedua ada literatur sekunder. Itu memuat informasi yang ada dalam literatur primer. Terus yang ketiga ada literatur tersier. Itu memuat informasi petunjuk untuk memperoleh literatur primer dan sekunder gitu, Bu. Oke, betul ya. Jadi sumber literatur menurut kategorinya ada 3 macam, primer, sekunder, dan tersier. Sekarang terima kasih Reza. Selanjutnya Raihan ada? Raihan Al-Hafiz. Ada, Bu. Contoh literatur primer seperti apa, Raihan? Apa, Bu? Contoh Suaranya literatur putus-putus tadi. Contoh literatur primer seperti apa? Ini, Bu. Majalah penelitian. Majalah penelitian. Terus Iya. ada contoh Laporan lain lagi nggak? Laporan penelitian. Laporan penelitian. Oke. Sifa Alifia. Terima kasih Raihan. Sifa Alifia. Ya, Bu. Tadi yang disebutin Raihan benar nggak? Kenapa, Bu? Yang disebutin Raihan benar nggak? Benar. Benar. Kamu bisa sebutin contoh yang lain nggak? Kayak Google Scholar gitu gak sih, Bu? Sumber literaturnya loh, bukan mesin pencariannya. Tesis, Terus apa lagi? artikel jurnal, Artikel jurnal. Oke. Satu lagi. proceeding ya, Bu? Proceeding. Oke, good. Terima kasih Siva. Kemudian Tasya Fitria ada. Halo Tasya. Tasya Fitria. Bisa diaktifkan speakernya. Oke. Tasya, kalau yang literatur sekunder contohnya apa? Speakernya belum di unmute. Tasya. Ya, silahkan dijawab. Halo. Tasya. Tasya dengar suara saya nggak? Literatur sekunder contohnya? Fanadia ada Fanadia? Fanadia Gita Tama? Ya, Bu, saya, Bu. Contoh literatur sekunder apa? Kayak, bentar, Bu. Mana ya? Kayak Google gitu bukan sih, Bu? Jangan nanya saya dong, saya nanya kamu kan. Masa kamu nanya lagi?
Ntar dulu Bu, soalnya catatan saya ini berantakan. Tadi nyimak nggak? Ayo. Ini masih Bu, cuman saya nyatetnya berantakan banget. Oke. Amelia Meda. Amelia Meda. Ya Bu. Coba contoh literatur sekunder apa? Buku sama bunga rampai. Buku sama bunga rampai. Kalau e-book termasuk nggak? Kalau e-book dalam bentuk PDF gitu-gitu termasuk nggak? Termasuk ya? Oke, sekarang Bani Adam. Oke, contoh literatur tersier sekarang. Ayo, speakernya diaktifkan. Ya, Bu. Aduh. Contoh literatur tersier. Itu, Bu. Apa sih namanya? Aduh, saya lupa kan tuh. Daftar penelitian, Bu. Betul nggak, Bu? Daftar penelitian. Oke. Terus kalau blogspot sama situs berita itu masuknya ke dalam apa? Aduh, mana itu? Lupa, Bu. Lupa. Oke. Fania Latifa ada? Saya Bu. Ya, kalau situs berita, blog, gitu-gitu itu masuknya dalam sumber literatur apa tuh? Sekunder. Sekunder atau tersier? Tersier. Tersier ya, dia masuk ke dalam situs atau sumber literatur tersier. Oke. Kemudian cara kita memilih sumber informasi ya di dalam mesin pencari, mana dulu yang harus kita cari? Untuk yang pertama, Rahmah Wulan. Ada Rahmah Wulan? Halo, Rahmah Wulan, bisa di unmute tidak? Ada, Bu. Ya. Ada, Bu. Kita mesti nyari di mana dulu sih tahapannya kalau misalnya mau cari sumber literatur. Di jurnal kali, Bu. Di mana? Di jurnal nggak, Bu? Di jurnal atau masuk ke dalam pangkalan data jurnal ya. Masuk ke dalam pangkalan data jurnal. Nah, saya mau tanya, Ronaldi ada nggak? Ronaldi Muhammad. Ronaldi Muhammad. Ronaldi. Yang tidak menyaut, saya tulis alfa ya di absen ya. Artinya tidak menyimak sampai selesai. Oke. Bu, sinyal saya hilang-hilangan, Bu. Oke. Bisa dengar saya ya? Bisa, Bu. Bisa. Oke, contoh portal pencarian jurnal apa situsnya? Google Scholar. Google Scholar. Alamatnya kayak gimana? Masih ingat nggak? Alamatnya. Uh-uh. Aduh. Agak lupa, Bu, tadi, Bu. Tadi soalnya sinyalnya hilang-hilangan gitu, Bu. Oke, satu lagi contohnya apa? Aduh. Apa tadi ya? Lupa, Bu. Oke, sekarang saya mau tanya Roro Hairana. Roro Hairana ada? Speakernya tolong di unmute. Oke,
macam-macam jurnal ada berapa klasifikasinya? Bener, Bu. Macam-macam jurnal itu ada 4 ya, Bu? Apa aja tuh? Ada jurnal umum, jurnal khusus, jurnal penyesuaian, sama jurnal penutup. Itu dari mana ya? Kayaknya saya nggak ngejelasin itu deh. Kamu sumbernya dari mana? Dari Google. Saya nggak jelasin itu tadi ya. Oke. Siapa nih? Cindy udah saya tanya belum? Cindy Alfiana. Cindy. Belum. Oke, Cindy. Macam-macam jurnal ada berapa kategorinya? Ada, bentar. Tiga bukan, Bu? 3. Nyimak nggak ya? Coba saya nanya ya Sinta. Ya Sinta Frida. Bu, Ada berapa macam-macam jurnal? ada 4. Ada 4. Apa aja tuh? Jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, sama jurnal internasional bereputasi. Oke, betul ya. Jadi bukan tadi jurnal apa yang dijawab sama si itu. Ya, yang pertama ada jurnal nasional, yang kedua jurnal nasional terakreditasi, yang ketiga jurnal internasional, yang keempat ada jurnal internasional bereputasi. Nah, untuk jurnal nasional biasanya lembaga mana sih yang menerbitkan akreditasi jurnal nasional? Salwa ada? Salwa Salmabila? Iya, saya, Bu, ada. Wajahnya nggak kelihatan, Salwa. Maaf, Bu, sinyalnya jelek. Oke. Next time kalau yang punya gangguan sinyal boleh di chat di Zoom supaya saya tahu mengapa kalian tidak mengaktifkan kamera ya. Salwa, jurnal nasional terakreditasi itu siapa sih yang mengakreditasi, lembaga apa namanya? Siapa yang berhak mengakreditasi jurnal nasional? Siva Leina. Siva? Iya, Bu. Siapa yang berhak mengakreditasi jurnal nasional? LIPI bukan, Bu? LIPI, satu lagi? Aduh, saya nyatetnya LIPI doang, Bu. Oke, terima kasih Syifa. Satu lagi coba disebutkan Anissa Nur. Nur siapa nih namanya kepotong? Anissa Nur Fauzia. Oke. Siapa yang berhak mengakreditasi jurnal nasional selain LIPI? Satu lagi siapa? Itu bukan, Bu. Menristikdi. Menristek Dikti. Kamu bacanya gimana sih? Menristek Dikti atau Kemendikbud atau yang masuk ke dalam Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi ya. Yang berhak mengakreditasi jurnal nasional. Nah, kemudian sekarang saya mau tanya Devi Yulia ada? Devi Yulia? Iya, Bu. Macam-macam buku ada berapa, Dev? Devi wajahnya nggak kelihatan, jidatnya doang nih saya ngeliatnya. Nah, macam-macam buku ada berapa? Macam buku ada 3 ya, Bu? Apa aja tuh? Nggak tahu, lupa. Oke. Yang belum. Solihin. Dengar suara saya? Dengar, Bu. Oke. Macam-macam buku ada berapa? Ada berapa ya? 8, Bu.
Ada 8, Betul. 8 juga ya. Oke, kamu dapat dari mana tuh? Alpri Azika. Macam-macam buku ada berapa, Pri? Ada berapa, Pri? Halo? Ya, ada berapa? Ada macam-macam buku. Tiga nggak, Bu? 3. Oke. Sama nih jawabannya 3. Apa aja tuh 3? Ibu, Sama, iya. Mania? maaf waktunya sudah habis. Iya, waktunya sudah habis ya. Oke, macam-macam buku itu ada. Siapa yang bisa jawab? 4 bukan sih, Bu? 4. Yang pertama adalah Referensi, buku referensi, kemudian monograf, lalu buku ajar, buku ajar, satu lagi modul. betul Raisa. Thank you Raisa. Setelah ini ada kuliah lagi ya? Ada, Bu. Ada, oke. Terima kasih. Nanti minggu depan sebelum mulai kuliah saya akan minta berapa untuk share screen mempresentasikan cara pencarian jurnal ya. Sesuai dengan yang saya katakan tadi ya. Terima kasih. Jangan lupa dicari contoh kuesioner untuk topik masing-masing kelompok. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.